Khauf TV, Kemudi Dakwah, Kajian Islam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Faqad fazal muttaqun. Sesungguhnya keberhasilan, kebahagiaan hanya akan diraih oleh orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah yang singkat kali ini, kita akan membahas tentang bahaya dosa syirik akbar, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala jika tidak bertaubat. Syirik adalah menyamakan, menjadikan sekutu atau tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, baik dalam hal rububiyah Allah maupun uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, maupun asma, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah bahwasannya syirik ada dua macam. Yang pertama syirik dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam urusan mengatur alam semesta ini. Jika ada seorang meyakini bahwasannya ada yang menguasai alam semesta ini kecuali selain Allah Subhanahu wa taala, ada yang menguasai sebagian lautan misalkan, ada yang mampu memberikan rizki selain Allah, ada yang mampu menurunkan hujan misalkan, maka dia telah terjatuh dalam syirik dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah bahwasannya syirik dalam uluhiyah Allah, yaitu dia menjadikan setiap peribadahan, baik itu doa dan lain sebagainya, ditujukan kepada selain Allah. Dan umumnya kesyirikan yang banyak dilakukan oleh manusia yaitu dalam hal uluhiyah, yakni memberikan peribadahan, doa yang mana ini merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau memalingkan suatu bentuk peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti misalkan kita berharap terangkatnya musibah kepada selain Allah, atau kita berdoa meyakini bahwasanya di gunung ini, gunung itu ada zat yang bisa memberikan misalkan rizki, atau kita menyembelih sesembelihan, kita persembahkan untuk selain Allah, atau kita bernazar ya kepada selain Allah dan sebagainya. Ini merupakan bentuk kesyirikan dalam
uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu barang siapa yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah meletakkan ya peribadahan bukan pada tempatnya. Dan apa saja apabila kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu merupakan kezoliman. Dan kesyirikan meletakkan peribadahan yang harusnya ditujukan, dipersembahkan untuk Allah satu-satunya, kita letakkan pada selain Allah, ini merupakan kezoliman yang sangat besar. Sebagaimana yang Allah firmankan ketika mengabadikan nasihat Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku janganlah engkau persekutukan Allah, innasyirka la zulmun azim, sungguhnya kesyirikan merupakan kezoliman yang besar. Dan kesyirikan ada dua macam pula, ada syirik akbar dan syirik asghar. Syirik akbar adalah perbuatan syirik yang bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Dan apabila seorang melakukan kesyirikan akbar, ya, syirik besar, menyekutukan Allah, maka minimalnya ada 3 musibah besar yang akan menimpa dia. Yang pertama, seluruh amalan yang telah dia lakukan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun akan lenyap seketika. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika." Dan sungguh telah aku wahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada rasul-rasul sebelum engkau, lain asyrakta la yahbatanna amaluk, sungguh jika engkau berbuat syirik maka akan terhapus seluruh amalanmu, wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Ancaman ini berlaku pada umat Nabi Muhammad SAW dan juga kepada umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Apabila ya seandainya ya Rasul saja Nabi Muhammad SAW yang beliau maksum, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang pintu surga tidak akan terbuka kecuali beliau yang mengawali, seandainya beliau berbuat syirik maka akan Allah hapus amalannya. Apalagi dengan kita, orang-orang biasa, yang apabila kita berbuat syirik tentu akan lebih terhapus lagi amalan kita. Maka ini musibah pertama. Contoh, misalkan ada orang, ya, dia beribadah selama 60 tahun, ya, kemudian di usia 61 dia mempersekutukan Allah, dia berbuat syirik kepada Allah, terhapus sudah amalannya. Ini musibah besar yang akan menimpa seseorang apabila dia melakukan kesyirikan. Yang kedua, apabila seseorang wafat dia membawa dosa kesyirikan, maka dosa syiriknya ini tidak akan terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jika ada seorang, misalkan dia wafat membawa dosa zina, sedang berzina dia wafat, atau dia sedang merampok, kemudian kepergok oleh polisi ditembak, wafat, atau apa saja dosa selain syirik, masih ada kesempatan Allah ampuni, masih ada peluang bagi dia untuk masuk surga. Tapi apabila seseorang wafat ketika dia berbuat syirik atau membawa dosa syirik sebelum taubat, maka tidak akan ada lagi kesempatan untuk Allah ampuni selama-lamanya. Ini bahaya yang kedua, musibah besar yang akan menimpa apabila seseorang melakukan kesyirikan. Yang ketiga, Allah ancam dia kekal di neraka jahanam selama-lamanya, tidak akan bisa lagi keluar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrika billah," sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka sungguh Allah haramkan bagi dia surga. Wa ma'wahun naru, dan tempat tinggalnya adalah neraka jahanam. Neraka tempat tinggalnya. Wa ma lizzalimina min ansar, dan tidak ada satupun penolong bagi orang yang zalim itu. Kekal di neraka, mau kemana lagi? Mau lari kemana? Seandainya kita disiksa, misalkan di penjara, masih ada kesempatan untuk keluar. Ya. Selama-lamanya kekal di neraka, tidak ada lagi tempat untuk kembali. Berapa juta tahun
Berapa triliun tahun kita akan disiksa, tidak akan ada lagi kesempatan untuk berbahagia. Maka dari itu jamaah, berhati-hati dalam masalah kesyirikan. Kita pelajari tauhid supaya kita bisa ya memberikan peribadahan kita kepada Allah satu-satunya, dan kita pelajari syirik supaya kita tidak terjatuh dalam kesyirikan. Barakallahu li wa lakum. Aqulu qouli hadza astaghfirullah. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyarul muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Inilah 3 musibah besar yang akan menimpa seseorang apabila dia berbuat kesyirikan. Apabila seorang kekal di neraka, tidak ada lagi kesempatan untuk berbahagia. Maka dari itu, setelah kita mengetahui bagaimana bahayanya ketika seseorang meninggal dalam keadaan syirik, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dilahirkan sebagai seorang muslim tanpa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ketika kita meminta jannah kepada Allah, Allah akan memberikannya. Ada sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau telah meriwayatkan sebuah hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna adna ahli an-nar adzaban yanta'ilu bina'laini min nar." Sesungguhnya azab yang paling ringan yang akan diterima oleh penduduk neraka yaitu dia akan dipakaikan kedua sendal dari neraka. Yaghli dimaghuhu min hararati na'laihi. Dia dipakaikan kedua sendal, otaknya mendidih. Hadis riwayat Muslim. Ini merupakan azab yang paling ringan yang akan diterima penduduk neraka di akhirat. Bayangkan, jika otak mendidih, apa yang terjadi dengan betis? Apa yang terjadi dengan perut? Tentunya lebih mendidih lagi. Lalu bagaimana lagi apabila seseorang diazab dengan azab yang paling dahsyat? Karena dia mati membawa dosa kesyirikan. Tidak ada lagi kesempatan untuk keluar. Maka dari itu, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diwafatkan dalam keadaan muslim. Karena bagaimanapun keadaannya, seseorang wafat dalam keadaan muslim itu lebih baik daripada dia diwafatkan dalam keadaan kufur. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diistiqomahkan dalam Islam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. ربنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآخر الدعوانا عن الحمد لله رب العالمين.